Jadi, baik. dia bertanya, bagaimana konsep halal atau haram itu masih berlaku di tingkat molekul seperti DNA atau enzim, padahal makromolekul penyusun makhluk hidup pada dasarnya identik satu sama lain. Silakan Ibu untuk dijawab. Iya, baik baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, prinsipnya kalau itu berasal dari sumber yang, halal, itu tentunya halal ya, meskipun dia berada di level katakanlah, sel atau, DNA seperti itu. Karena, kita juga punya beberapa hal yang kemudian, menjadi, fatwa namun tidak saya sampaikan di sini. For example, kita punya fatwa tentang, Chinese hamster ovary cell line ya. Jadi, sel yang diperoleh dari Chinese hamster ovary yang kemudian seringkali saat ini dipakai sebagai, bahan untuk membuat atau rekombinasi produk-produk yang, juga diaplikasikan untuk farma seperti itu. Dan, eee, kemudian apa yang dilakukan oleh fatwa itu adalah belajar tentang, what is, hamster ya. Jadi apa hewan hamster itu? Apakah dia kategorinya halal atau haram seperti itu, begitu ya. Nah, kalau dia kategorinya adalah hewan halal, maka sampai ke level selnya itu juga akan halal, seperti itu, ya. Jadi tadi, untuk bagian dari tubuh manusia, itu memang kan tidak boleh dimanfaatkan karena, kita harus hormati ya, sehingga human cell line itu sudah ada fatwanya, di situ adalah haram, tidak boleh dipakai untuk produk, begitu. Jadi itu Dek, itu contohnya ya, example antara yang halal atau haram, until cell level begitu, sampai seperti itu. Jadi ketika misalnya ada orang membuat rekombinasi, kemudian gen yang disisipin itu exactly clear ya dari babi, itu pasti sudah nggak boleh, gitu Dek. Karena dia menggunakan sesuatu dari sumber yang haram, gitu. Nah, begitu jawabannya, kira-kira akan clear tidak, memahami, hal tersebut? Adik boleh bertanya lagi silakan. Iya, mungkin, Mhm. siapa tadi, Ihsan bisa, eee, ya kalau sudah clear, Halo nggak Ibu, apa-apa iya, nah Iya, ini silakan silakan. ya. Ihsan. Iya, Ya sebenarnya, assalamualaikum. ya Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ya Selamat sebenarnya saya siang. penasarannya lebih ke ini ya sih Bu, kayak, ya intinya kan misalnya kalau DNA kan semuanya juga dari nukleotida, semua protein juga Mhm dari asam amino mhm. gitu ya. Oke, baik, heeh. Kebetulan saja organisme yang anggaplah memiliki si protein atau DNA tersebut haram gitu ya, tapi Iya, di tingkat molekul kan ya kalau kita lihat strukturnya itu juga sama gitu kan ya. iya Nah, betul, jadi apa ya, kalau mhm, saya pengen tahu gitu Bu, kayak sebenarnya batasannya itu gimana sih? Karena nanti saya juga kepikiran misalnya gini nih Bu, misalnya gennya dari babi ya, kita tahu mhm, sequence-nya lah. Tapi kan misalnya saat pembuatan produk kan pasti saat kita cloning misalnya pasti ada PCR. Nah, mhm. PCR itu kan bahan bakunya juga nukleotida ada kan, kita supply. Baik, iya, Dan itu nukleotidanya mungkin juga seandainya ya Bu ya, misalnya tidak berasal mhm dari sesuatu yang mhm. haram, tapi Baik, kita itu cuman mereplikasi imitate sequence ya, gen babi, ya tapi iya, fisiknya sendiri mungkin sudah bukan hasil isolasi dari babi lagi. Nah, baik, jadi yang iya, seperti itu menurut Ibu gimana, Bu? Terima baik. kasih. Kita pernah bertanya juga ke Fatwa, bagus sekali pertanyaannya. Tadi ada yang imitate, human misalnya, jadi semua materialnya dari sintetik begitu, tetapi kemudian, urutan, pasang basanya itu, kemudian mengimitasi, meniru ya, meniru, susunannya gen babi atau gen manusia diperbolehkan. Karena sebenarnya lebih ke substansi ya, substansi, material begitu. Jadi asal bahannya gitu, Dek, asal bahannya, ya. Kemudian kan nanti, misalnya yang tadi itu kemudian mengekspresikan pembentukan hormon insulin gitu ya. Jadi orang sudah belajar genetic mapping tentang, gen yang mengekspresikan pembentukan hormon insulin dari pankreas babi, kemudian ditiru ya, ditiru oleh orang, dibikin, sequence yang sama, kemudian diselipin ke E. coli ya. As long as, semua materialnya itu oke gitu ya, produk hasilnya itu adalah insulin ya. Namun, dari, produk rekombinan yang gennya itu meniru ya, tapi sumber bahan gennya adalah halal, meniru dengan susunannya babi untuk menghasilkan hormon insulin, kemudian diselipin ke E. coli, kemudian
digunakan untuk pertumbuhan itu tuh diperbolehkan selama bahan-bahannya oke, enzim-enzim yang digunakan juga oke, dan seterusnya seperti itu. Kita sudah pernah bertanya tentang hal tersebut. Jadi lebih ke arah substansi ya, materialnya memang, dan mungkin saya perlu sampaikan bahwa keharaman atau ketidakbolehan penggunaan babi di Indonesia itu agak different. Jadi ulama kita agak sedikit berbeda pandangannya dengan ulama di negara lain ya. Jadi kalau di negara kita babi itu ada 2 hal yang tidak membolehkan. Kalau dia sudah tercampur itu najis berat, mencucinya itu harus dipastikan bisa ya. Ya, namun kalau misalnya dia enzim kan biasanya dia akan dissolve gitu ya, benar-benar mix gitu, kayak menjadi campuran yang begitu homogen, susah dipisahkan. Itu sebabnya kemudian jadi tidak boleh. Itu aspek pertama, ikhtilat atau pencampuran yang membuat dia produk itu kemudian terkontaminasi dengan heavy najis dan sulit untuk disucikan kalau produk semacam ini, kayak microbial product ya. Kemudian yang kedua, aspek kedua yang berbeda dengan negara lain itu adalah intifa. Intifa itu adalah pemanfaatan. Jadi semua pemanfaatan dari bagian babi itu tidak diperbolehkan karena ulama itu di Indonesia ingin orang tidak menggunakan bahan yang haram seperti itu. Jadi ada kecenderungan untuk selalu mencari bahan yang halal. Jadi itu poinnya ya. Jadi ikhtilat dan intifa, dua law, 2 hukum tadi yang menjadi dasar ketidakbolehan penggunaan bahan dari babi seperti itu. D. Ihsan. D atau Mas? Ya Mas deh. Atau Bapak? Baik. Oh, Mas aja. Mas, oke deh. Baik. Terima kasih demikian Mbak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini tidak jauh dari aspek halal, tapi lebih ke teknis dari sintetik biologinya itu sendiri. Jadi di sini ada pertanyaan mungkin mengarah ke Kak Nurul Iza, Master of Science ya. Jadi dari kami sendiri, IJEM itu kan sendiri kan juga mengaplikasikan sintetik biologi. Nah, karena untuk aspek kehalalan ini itu kan sangat tricky sekali. Salah sedikit atau miss sedikit sudah menjadi sesuatu yang bukan yang halal gitu. Nah, jadi dari Synbio itu sendiri, apakah ada atau bagaimana aplikasi Synbio untuk mendukung atau mempermudah halal aspek Synbio itu sendiri, Kak? Lalu semisal ada itu pengembangan metode atau deteksi yang bisa kita bangun dari Synbio itu sendiri, seperti apa untuk tujuan tersebut? Seperti itu kurang lebihnya pertanyaannya. Jadi lebih ke ya. Oke, terima kasih Kak Fiza. Ini sangat menarik sekali dan pertanyaannya sangat bagus. Kebetulan ini memang potensi yang sangat besar nih untuk kita angkat di IJEM misalnya ya. Mungkin mau bikin bukan track baru, mungkin ada kegiatan kalian after IJEM atau malah ini difokuskan selama masa kalian mengikuti IJEM kompetisi, dan ini sangat-sangat potensi besar menurut saya. Ini bisa kalian diskusikan lebih lanjut ya ke Kak Ana gitu. Karena yang mengikuti IJEM, negara-negara Islam mengikuti IJEM itu juga cukup banyak, misalnya kayak Turki, Mesir juga. Nah, ini belum pernah saya mendengar mereka membahas tentang halal aspek untuk sintetik biologi. Nah, ini saya rasa ini kalian bisa juga memperluas kolaborasi kalian dengan negara-negara lain, tim-tim IJEM lainnya misalnya seperti itu. Nah, ini adalah kesempatan besar, bahkan ini menjadi hal yang pertama karena saya belum pernah mendengar sejak saya ikut lomba IJEM sampai saat ini gitu. Sorry. Bisa diulang pertanyaannya? Sorry. Ya, permisi untuk pertanyaannya. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana dari aplikasi sintetik biologi itu sendiri untuk mendukung atau mempermudah halal aspek Synbio itu sendiri, kan karena tadi harus melibatkan dilihat juga aspek seperti media yang digunakan dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin sampai tingkat molekuler seperti asam nukleat atau sekuens asam nukleat yang mungkin bisa saja tricky, seperti pertanyaan dari Kak Ihsan Tria Pramanda tadi, yang dia itu materi genetiknya itu sekuensnya mungkin sama seperti sumber dari babi, tetapi itu bukan berasal langsung dari babi seperti itu, tapi sama, tetapi
Jadi benar-benar sintetis seperti itu kan sangat engineer sekali. Nah, itu bagaimana untuk atau metode seperti apa yang mungkin bisa dikembangkan untuk mendukung aspek kehalalan dari Synbio itu sendiri seperti itu. Oke, ini lebih ke Vicky juga pertanyaannya. Memang kita belum, saya tidak tahu kalau di tataran IJEM mungkin ini belum terfikirkan ya. Ini juga pernah saya diskusikan dengan teman-teman yang kuliah di Denmark waktu itu tentang halal aspek, tapi belum ke Synbio, tentang bioteknologi juga. Nah, mungkin adik-adik justru di sini terinspirasi mau membuat ranah ini gitu. Ini bisa menggandeng Bu Mulyorini di sini gitu. Justru di sini karena kan kalau sudah berbicara tentang fikih ini sangat-sangat detail ya, sangat rigid, dan kita juga tidak bisa, ini kita sebagai orang awam yang baru membaca belum bisa memutuskan tiba-tiba sesuatu, oh ini halal, oh ini haram, oh ini masuk subhat, nah seperti itu. Ini mungkin bisa menggandeng dari LPPOM MUI seperti itu. Ini sangat-sangat bagus. Ini bikin bukan track baru ya, bahan panel baru lah gitu, atau wadah baru untuk di IJEM yang kalian juga bisa teruskan untuk after IJEM nantinya. Justru di sini malah pertanyaan dari Dek Rizal tadi itu bisa untuk bisa dijadikan potensi-potensi lain ke depannya gitu, yang kalian juga nggak akan cuma berhenti sampai kompetisi ini, ada kegiatan after IJEM kalian juga nantinya. Ini akan sangat menarik, dan ini juga perlu menggandeng orang-orang MUI menurut saya, karena kita masih sangat awam ya dengan memutuskan sesuatu halal atau haram. Dan ini juga kita punya Malaysia yang bisa kita misal Malaysia, Thailand juga mereka masif juga dengan produk halalnya gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang Synbio. Kemudian Turki, Mesir juga yang punya tim IJEM. Menurut saya itu potensi besar. Kalau bagaimana Synbio sudah memfasilitasi ini, belum sih menurut saya gitu untuk yang global, isu global untuk tataran IJEM seperti itu. Semoga menjawab. Baik, sangat menjawab sekali. Nah, di sini ada yang raise hand buat bertanya, ada Kak Jana. Oh iya, dari IJEM Ambassador, ya silahkan Kak Jana. Ya, tadi penjelasannya cukup menarik sekali, Bu, sangat lengkap. Saya sangat tertarik. Oh iya, tadi kan ada pertanyaan yang tentang seandainya kalau gennya itu rekombinan, misalkan kita sintesis sendiri gitu ya. Kemudian kita misalkan yang diproduksi itu adalah daging babi gitu. Sementara kan kalau yang tadi kan karena ini pertanyaan dari teman saya sih sebenarnya, Bu. Jadi kayak akhirnya kan yang tersintesis itu proteinnya yang menyamai babi gitu. Sementara saya pernah tahu kalau menyerupai hal yang haram itu tetap saja tidak diperbolehkan. Nah, itu seperti apa, Bu? Ya, baik. Jadi tadi sebenarnya memang ada dua hal ya. Artinya ada sesuatu yang dibuat katakanlah memanfaatkan gen yang mirip babi namun untuk tujuan lain, misalnya membuat hormon insulin gitu ya. Produk hormon insulin sendiri kan sebenarnya sesuatu yang bukan produk haram ya, artinya bahan yang memang diperbolehkan kalau memang itu diperlukan. Namun betul ya Mbak Jana bahwa bahkan di fatwa itu dikemukakan produk yang bisa disertifikasi itu tidak boleh memiliki nama ya maupun arah rasa yang menyerupai sesuatu yang diharapkan. Jadi kalau misalnya ada synthetic biology, kemudian betul-betul dari sintetik, namun misalnya membuat babi-babian, gitu ya, pasti sudah tidak boleh, sudah pasti nggak boleh. Wong sekarang aja misalnya Mbak membuat, katakanlah saya pengen bikin sosis rasa babi, namun bahannya itu semuanya halal, karena kan sekarang ada flavor technology ya, yang bisa membuat rasa babi namun tidak ada babinya. Itu adalah development of food technology current ya, and current days something like. Nah, itu nggak bisa disertifikasi tetap Mbak. Jadi arah rasa, nama yang ke sesuatu yang diharamkan itu pasti tidak boleh. Jadi saya bisa katakan bahwa meskipun dibuat secara sintetik, namun the end of the product is something which is babi gitu ya, sintetik babi, itu nggak akan boleh pasti. Wong sesuatu yang kayak sosis, sesuatu yang boleh ya, tetapi kemudian hanya rasa babi, itu aja nggak boleh. Atau bir zero etanol, itu juga nggak boleh.
gitu. Jadi itu preventive action yang sudah ditetapkan oleh fatwa di kita gitu. Oke, Pada terima produk-produk. kasih. Terima Oke. kasih, Bu. Kira-kira Kak Baik. Jana apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Nah, mungkin saya boleh menambahkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Nurul, itu bagus sekali, Mbak Nurul bagus sekali ya. Sebenarnya adik-adik nggak perlu khawatir ya, how to obtain halal material ya. Actually, kita bisa, saya bisa kasih example gitu ya, mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Ini bisa kelihatan? Ya. Sudah, Jadi Ibu. ya, jadi kalau misalnya adik-adik riset gitu ya, kan pasti tahu dong spek dari apa yang dipakai gitu ya. Misalnya katakanlah aku pakai media ini dengan katalog number ini dari produsen ini. Maka carilah COA-nya ya. Kadangkala COA tell us something like this ya. Ini adalah nama media, namun di COA-nya itu kemudian dituliskan bahwa ini ada meat extract sama digestive enzyme dari porcine. So exactly haram. Terus ya udah kita nggak usah pakai itu deh gitu. Itu caranya ya. Jadi memang di sini pengetahuan bahan industri itu penting. Artinya pengetahuan material knowledge ya, material knowledge. Tapi saya rasa kalau adik-adik kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian ya di UB ya kebanyakan kan ini atau yang dari tempat lain itu as long as pernah dapat pengetahuan bahan itu akan tidak sulit gitu ya mereview hal-hal seperti ini. Kemudian ini adalah contoh misalnya ini adalah SDS ya specification dari trypsin EDTA ini saya ambil dari dokumen bahan gitu dan ini dia publish di Google artinya bukan suatu rahasia ya bukan suatu rahasia. Ini trypsin EDTA is made from trypsin powder an irradiated mixture of protease derived from porcine. Porcine kan babi ya. Porcine pancreas begitu. Dan di sini si produsennya itu juga we offer a variety of trypsin formulation and animal origin free ya. Jadi memang kesimpulannya itu selalu ada alternatif kok. Artinya nanti adik-adik clue-nya kalau mau riset begitu ya, membaca dokumen media itu penting sekali begitu. Jadi itu clue-nya. Jadi bukan suatu yang sulit sih sebenarnya. Saya rasa buat adik-adik saya rasa akan bisa melaksanakannya dengan baik begitu. Clue-nya mudah gitu, clue-nya tidak sulit. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini masih ada banyak pertanyaan. Mungkin akan saya bacakan sedikit agak panjang dari Ibu Yayu Perahayu, Magister of Science dari Prodi Farmasi Universitas Muslim Nusantara, Al-Wasiyah. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui apakah media agar atau media broth yang kita gunakan adalah halal. Karena beberapa media bermerek yang dibeli secara komersil tidak pernah ada label halal dari MUI. Dalam mengkultur stok bakteri asam laktat atau BAL untuk produk probiotik seperti yogurt dan lain-lain. Demikian juga untuk menghasilkan enzim dan sebagainya. Kami hanya menggunakan media komersil yang kami tidak tahu kehalalannya. Mohon solusi dan pencerahannya. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama dari beliau. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu untuk Ibu Mulyar ini. Baik, tadi sebenarnya saya sudah memberikan contoh pasan ya, pas ya. Jadi Ibu, terima kasih atas pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, memang itu adalah problem kita karena produsen media mereka menganggap kan wong yang mau makan adalah mikroba kan nggak perlu halal begitu ya dan kebanyakan kan dari luar begitu. Namun saat ini kayaknya produsen sudah mulai sadar jadi mereka ada yang menuliskan vegetal type. Jadi itu adalah satu ciri gitu ya dari suatu produsen media kalau fact type gitu. Bahkan ada yang ngasih ciri tutupnya hijau gitu ya. Itu adalah pasti dia animal free gitu, animal free. Jadi dia punya beberapa type ya untuk media-media yang fungsinya sama gitu ya. Dengan komposisi yang sama kan pasti media tertentu tuh
punya komposisi yang sama, namun source-nya aja yang membedakan. Nah, ada yang animal origin, ada yang animal free media, atau mereka menuliskannya fact type, begitu Bu. Itu pertama menjadi clue yang bisa kita gunakan. Nah, kalau tidak ada, udah telanjur nih di lab, wong saya juga cari itu kan susah ya, maksudnya kita di laboratorium sudah dapat media aja sudah sangat gembira gitu ya, karena itu kan mahal gitu. Memang menjadi resiko Ibu kalau kemudian ternyata belakangan diketahui itu adalah haram ya. Nah, cara mengetahuinya tadi saya sudah berikan suatu clue, saya akan share ulang. Ini adalah contoh eh, contoh dari COA ya, dari media. Jadi Ibu bisa minta COA Bu. Ibu bisa minta Certificate of Analysis dari produsen media yang diberikan pada laboratorium Ibu untuk melihat, biasanya mereka akan mendeklar apakah ada animal derived komponen di media ya. Dan ini dia deklarasinya dari COA ya. Ini contoh begitu. Nah, kemudian yang lain adalah dari deskripsi atau dari spesifikasi. Memang kalau tidak ada informasi, kalau hanya dari label tidak akan kelihatan. Memang kami belum pernah melakukan proses sertifikasi pada media. Kami belum pernah melakukan proses sertifikasi pada media, namun tidak berarti bahwa tidak ada media yang kemudian apa namanya halal gitu ya. Ada banyak media yang halal setelah kita melihat dokumen-dokumen ini, Ibu, yang kita peroleh dari buku katalog produsennya ya, kemudian ya informasi dari produsennya bahwa media ini ya. Salah satu contohnya saya akan bilang ya, saya akan bilang di sini walaupun ini bukan suatu iklan, kan yang salah satu sponsornya itu adalah Ajinomoto. Ajinomoto adalah pabrik yang sudah kita sertifikasi halal. Dia adalah produk mikrobial ya. Jadi banyak sekali pasti media yang dipakai. Dan dia bisa halal berarti apa? Media yang dipakai compliance gitu. Sudah kita review sampai detail ya, sampai kemudian memenuhi persyaratan halal gitu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan di sini. Begitu Ibu? Ya. Oke. Terima Terima kasih kasih, untuk Ibu. penjelasannya. Karena di sini ada bersangkutan beliaunya yang tadi bertanya lewat chat, mungkin saya persilahkan apakah sudah jelas untuk jawabannya atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan untuk Ibu. Terima kasih. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mulyorini atas penjelasannya. Ada sedikit yang mau saya tanyakan Bu terkait tentang media tadi. Bagaimana jika stok kultur kita tadi, misalnya kita tidak tahu medianya halal atau tidak, lalu bagaimana kelanjutannya dengan stok itu Bu? Apakah masih bisa dipergunakan atau bagaimana? Kalaupun misalnya kita akhirnya mencoba mencari media yang halal, lalu kita stok kultur ulang dari situ, apakah masih boleh Bu? Apakah bakteri itu masih halal atau bagaimana Bu jadinya? Ya, memang halal itu akhirnya adalah traceability ya Bu ya. Jadi halal itu traceability artinya begini. Jadi semua bahan yang dipakai itu traceable dari dokumen bahan yang mendukung bahan yang dipakai oleh pelaku usaha atau dalam hal ini misalnya institusi pendidikan atau researcher, lembaga riset begitu ya yang ingin kemudian mengembangkan produknya menjadi suatu produk komersil gitu. Memang persyaratannya harus traceable, harus ada dokumen yang menjelaskan. Nah, kalau misalnya tidak ada seperti apa gitu ya. Nah, itu kita akan menggunakan scientific judgment. Scientific judgment itu seperti ini. Kalau ternyata di situ ada pepton gitu ya, ada sesuatu yang based on experience itu adalah sangat kritis ya, maka memang itu harus betul-betul diperjelas gitu. Tapi kalau itu sesuatu yang misalnya glukos gitu ya, yeast extract gitu, maka itu kita bisa bilang bahwa based on experience biasanya glukos yeast extract tuh memang glukos dari pati yang dihidrolisis oleh enzim. Sepanjang kita tahu amilase dan glukoamilase itu juga selama ini oke. Jadi akhirnya kita melakukan kayak proses scientific judgment gitu. Tapi demikian ada pepton biasanya memang harus betul-betul diperjelas. Itu Bu clue-nya di kita.
Karena kita sudah punya kayak pengkategorian bahan yang betul-betul kita harus aware gitu ya, kayak high level of criticalness gitu ya, tetapi ada yang medium, ada yang malah positive list, nggak perlu dokumen ya. Kalau misalnya pakai garam fisiologis itu nggak perlu dokumen. NaCl itu jelas positive list, dia tidak harus ada dokumennya, blank dokumen is enough gitu. Jadi kita begitu cara melakukan proses evaluasi Ibu. Gitu. Nah, mengenai boleh atau tidak, ya tergantung, tergantung apa yang digunakan tadi ya Bu ya. Misalnya pakai, saya membayangkan kalau apa namanya bakteri asam laktat itu kan sering pakai MRS broth ya. MRS broth itu di situ ada pepton. Nah kebetulan kami juga punya experience gitu. Jadi ada suatu industri kemudian dia beli dia bikin mocaf ya, modified cassava starch, begitu dia pakai lactic acid bakteria, dia ambil dari researcher, kemudian researcher explain gitu ya, pakai MRS broth, lalu MRS broth-nya katalog number-nya ini ya, kita cari, kita bisa searching di bukunya si produsen media. Misalnya katakanlah ya saya nyebut Divco gitu ya, atau Oxoid misalnya gitu ya. Kita bisa searching dari situ. Misalnya ini aku nggak nyebut bahwa itu haram ya, bukan. Kita hanya kasih contoh aja. Nah dari situ kita akan chasing, kita akan review apakah memang di situ benar-benar bisa dipakai atau tidak gitu Bu caranya gitu. Itu kita lakukan banyak bantuan ya kepada institusi yang nggak bisa explain bahannya, itu kita cari melalui katalog book dari produsen media. Asal katalog number dari medianya itu jelas, itu nanti kita bisa searching di sana gitu. Jadi gitu. Itu salah satu cara kita untuk mendapatkan kejelasan. Sebelum jelas kita nggak bisa sampein ke Komisi Fatwa, terutama kalau dia containing kalau dia mengandung bahan yang very high risk tadi, yang risikonya sangat tinggi dari sisi kekritisan gitu. Jadi itu Ibu yang bisa saya sampaikan gitu. Berarti stok kultur kita tidak bisa kita subkultur lagi ya Bu ya, karena kita tidak tahu halal atau tidak. Gitu mungkin ya, Ibu bisa coba untuk, itu mudah Bu sebenarnya. Jadi Ibu googling gitu ya, klik katalog number dari media tadi ke produsennya. Jadi biasanya sih kata kuncinya adalah nama media, kemudian katalog number dan katakanlah nama produsennya. Nanti kemudian di situ ada pilihan-pilihan supporting document apa yang kita inginkan, bisa COA, bisa deskripsi seperti tadi, bisa sertifikat bahkan gitu. Sertifikat juga keluar di situ, misalnya kosher certificate atau halal certificate kalau dia memang halal. Saya pernah searching untuk bensonase ya, ketika kita audit vaksin kemudian ada penggunaan bensonase, saya search di Google begitu ya, dan ternyata memang bensonase dengan katalog number itu ternyata memang ada sertifikat halalnya, itu ada di situ gitu. Atau bahkan di sisi lain bahan tadi ketika saya search dengan katalog itu ternyata dari babi, itu ada juga yang seperti itu. Jadi kita bisa gunakan bantuan seperti itu ya untuk memastikan bahannya. Bu, kalau misalnya kita order, kita kan kadang beli isolat kan Bu misalnya. Baik, ya. Kita beli isolat dari online gitu kan Bu. Kita kan tidak tahu yang dia gunakan medianya halal atau haram. Itu masih bisa nggak Bu kita subkultur? Baik, itu memang pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab Ibu, karena tadi ya bahwa salah satu prinsip dari halal assurance system itu adalah traceable. Salah satu kriterianya adalah traceability. Kalau kita audit itu traceability ya. Nah, kalau kita sampaikan kepada Komisi Fatwa ya, ini ada penggunaan mikroba kayak gini gitu. Terus tidak ada dokumen ya, sudah dicari segala macam itu tidak ada. Maka kadangkala Komisi Fatwa itu sesuatu yang tidak diketahui dikembalikan pada hukum asal, yaitu halal. Begitu Bu. Namun harus ada upaya untuk meminta dulu gitu ya. Dulu jadi itu tuh dulu kita punya kasus ketika kita
pernah melakukan audit pada suatu produk farma yang microbial product, kemudian isolatnya itu dia berasal dari long time ago gitu ya, puluhan tahun yang lalu. Saya cari jurnal, ketemu nama jurnalnya kan karena biasanya dipublish gitu ya. Tapi inside jurnal itu masih ada something that is not clear gitu, nggak jelas. Misalnya dia pakai media ini, ya kita nggak tahu medianya tuh seperti apa sumbernya gitu ya. Maka itu kemudian dimaafkan gitu. Itu kan karena hasil isolasi misalnya 50 tahun yang lalu oleh researcher yang dulunya. Saya aja yang iseng cari jurnal gitu karena saya pengen tahu persis gitu. Si dianya tuh tidak bisa memberikan informasi gitu. Dan tetap ketika kita nyari jurnal, ternyata masih ada sesuatu yang tidak bisa kita ketahui dengan pasti ya, kita present aja ke komisi fatwa. Intinya sih kita kan bukan memutuskan ya, kita tidak bisa memutuskan status, yang bisa memutuskan status itu adalah komisi fatwa. Kita sampaikan, Bapak ini kita sudah ketemu ini, tapi di sini masih ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, ini bahan ini diperolehnya dari sekian puluh tahun yang lalu, mungkin sudah ke beberapa researcher institute something like that. Jadi akhirnya ya kembali ke hukum asal benda yaitu halal. Begitu, Bu. Oke, terima Jadi itu kasih, Bu. prinsipnya. Iya. Iya, terima Terima kasih kasih, Baik, banyak. Bu. sama-sama. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Taufik untuk Kak Nurul. Jadi bagaimana sih Kak perkembangan dan peran Simbio di Indonesia saat ini? Dan juga kalau boleh tahu gimana sih Kak cara bergabung untuk join bersama Simbio.id gitu. Yes.